Ya, saya sajikan temanya Tuhan Kristen manusia. Silakan Bang Hasan tanggapi. Iya, saya nggak menapik bahwa Yesus itu dilahirkan oleh manusia. Ya pastilah anak manusia, betul. Ayatnya juga jelas, Matius 1 ayat 21 dan 23. Engkau akan melahirkan Yesus, seorang anak laki, yaitu juru selamat manusia. Dan Roh Kudus akan turun atasmu dan anak itu kau namakan Yesus. Baik. Lantas tuannya abang siapa? Ya Tuhan saya itu adalah Yesus yang adalah wujud firman Allah itu. Tuannya abang Yesus. Berarti Yesus kan manusia kan? Gimana ya? Coba dipahami baik-baik. Dengar ya. Yesus adalah anak Maria. Dia dilahirkan oleh Allah melalui Maria. Nah, ini disebut anak Allah, Immanuel, juru selamat Tuhan. Nah, bisa paham sampai situ? Sebab itu ayatnya tertulis jelas, kita tidak asal beriman. Matius 1:21 lahir sebagai anak Allah, 1, 2, 3 anak manusia. Bang Juma, welcome Bang. Udah. Sebentar Bang Hasan ya. Nah, apa Gurunda Bang Juma. Ini abang kita. Assalamualaikum Bang. Gurunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam kenal saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat. Salam kenal Ya, Pak. Gurunda. Ya, Masya Allah. Ini ada tema menarik ini. Tuhan Kristen manusia. Ini apa, suara apa ini? Ada yang nyapu. Oh, Milo, di mute dulu. Ya, lanjut Gurunda. Iya, nyapu halaman ibu ini. Iya. Jadi sebenarnya orang Kristen itu nggak nyembah manusia. Apa buktinya? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Yesus yang manusia menolak kemudian penyembahan yang dilakukan oleh Kristen kepadanya. Karena kata Kristen, kata Yesus, aku tidak mengenal kalian. Berarti yang disembah Kristen selama ini bukan Yesus. Ketika mereka bermukjizat, yang hadir di sana dalam nama Yesus itu bukan anak Maria, bukan manusia. Itu. Jadi sebenarnya yang disembah saudara kita Kristen itu bukan anak Maria, karena anak Maria ternyata tidak mengenal mereka. Lalu siapa Yesus yang mereka sembah ini? Yesus yang mereka sembah menurut Paulus adalah Yesus yang bukan manusia. Sebab yang datang kepada Paulus bukan manusia, cuman pinjam nama Yesus. Jadi saudara-saudara kita ini sebenarnya nama Yesus doang yang mereka pakai, sehingga mereka yang tidak tahu sejarah, tidak mendalami Bible, menganggap bahwa yang mereka sembah di gereja itu adalah anak Maria. Sehingga ketika membaca Bible, apa yang Yesus lakukan sebagai manusia itu dipaksa menjadi Tuhan. Contoh, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, karena memang dasarnya mereka menyembah sosok yang mengaku Yesus dan tak ada dalil ketuhanan beliau, maka Yesus manusia yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu itu dipaksa menjadi Tuhan. Apapun yang Yesus katakan sebagai nabi kepada kaumnya Bani Israel, menurut Bani Israel itu ucapan seorang nabi, itu ucapan seorang rasul. Tapi bagi saudara-saudara kita Kristen, itu dikonsumsinya beda. Apa yang diucapkan Yesus itu ucapan Tuhan. Bahkan sampai mereka berani mengatakan apa? Lalu kenapa Yesus itu mati? Oh,
itu mati sisi kemanusiaannya. Terpaksa harus ngomong kayak begitu, terpaksa. Padahal sesungguhnya kalau mereka mau bertahan, jangan lari ke anak Maria. Tuntut Paulus, siapa yang datang kepadamu wahai Paulus memakai nama Yesus? Perkenalkan dia kepada kami. Dia yang kami sembah tiap hari Minggu, itu siapa yang memakai nama Yesus? Kalau dibilang Elohim, Elohim tidak ada perintah ibadah Minggu. Kalau dibilang Nabi Yesus tak ada perintah ibadah Minggu. Lalu siapa ini wahai Paulus yang bukan manusia tapi pakai nama Yesus? Ajarkan ke kami. Jadi saudara Kristen ini sekali lagi ketika ada tema kayak begini, Tuhan Kristen apakah manusia? Bukan. Sebab Nabi Yesus menolak sembahan mereka. Baca Matius 7, 22, 23. Aku tidak mengenal Kristen. Sorry lah, aku tak mengenal Kristen. Sorry kata Yesus gitu. Berarti yang mereka sembah selama ini, yang mereka pakai namanya mengusir setan selama ini bernubuat, itu bukan anak Maria. Lalu siapa? Nah ini yang akan kita ulas ke depan. Silakan. Ya, Bang Hasan. Silakan ditanggapi Bang Hasan. Ya gampang cuma itu mah pertanyaan anak SD. Ya pertama, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia itu Muhammad. Surat Az-Zukhruf ayat 81. Jika Allah punya anak, maka aku dalam kurung Muhammad akan menjadi yang pertama menyembahnya. Kedua, apakah Tuhan itu harus disembah dengan keliling aku Tuhan, sembah aku, sembah aku? Tidak. Sebab apa yang disebut Tuhan dari apa yang dia kerjakan. Lain dengan kamu ya menyebut Allah Akbar tapi bunuh manusia. Lain dengan kamu, Allah itu satu tapi membubarkan ibadah orang. Nah, lain dengan kamu ya punya Allah tapi sujudnya kepada kiblat. Silakan. Baik. Az-Zukhruf itu justru menentang ajaran Kristen yang mengatakan pencipta langit dan bumi itu punya anak. Orang Yahudi, ketika mereka mengatakan anak Tuhan, itu artinya adalah orang yang soleh, manusia yang taat kepada perintah Tuhan, seibarat anak yang taat kepada perintah ayahnya. Baca kitab Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jadi orang Yahudi mengaku sebagai anak-anak Elohim, itu maksudnya adalah hamba-hamba Elohim. Makanya Yesus itu mengaku sebagai hamba. Yesus itu mengaku sebagai anak artinya hamba. Baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus itu adalah hamba. Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran, Inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Jadi mustahile pencipta langit dan bumi itu punya anak. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu sudah diajarkan dari sejak zaman dahulu, dari kaum terdahulu. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad. Jadi tidak ada yang menemani Tuhan. Tak ada Tuhan menemani Tuhan. Gak ada. Tuhan adalah entitas tunggal yang absolut, berdiri sendiri, tak punya istri, tak punya tante, tak punya paman, tak punya sepupu, tak punya opong. Tidak seperti ente. Kenapa demikian? Karena makhluk yang datang kepada Paulus ngaku Yesus, Anda kira Yesus yang punya silsilah, yang punya keluarga, padahal bukan Yesus itu yang Anda sembah. Makanya Al-Quran mengatakan, Subhana Rabbis samawati wal Rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik tahta arash, dari apa yang mereka sifatkan, yaitu Tuhan memiliki anak bayi. Jadi begitu saudaraku, tak ada hubungannya dengan permasalahan ini. Nabi Muhammad tidak mengaku Yesus itu manusia. Kata siapa? Kata siapa?
Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Malah kemudian di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan kemudian pemahaman akidah yang mantap kepada umat Islam. Apa itu? Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya. Nabi Isa itu hanyalah seorang anak manusia suci. Jadi jangan memperbodoh diri. Ini tema adalah tema yang diluruskan Islam. Ketika kalian menyembah anak manusia katanya, padahal ternyata kamu nggak menyembah manusia. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang kalian sembah berkongko-kongko itu adalah iblis yang durhaka. Ketika Anda bertemu dengan Yesus nanti di yaumil akhir, di hari terakhir, apa kata Yesus kepada kalian orang Kristen? Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Berarti yang selama ini Anda sembah, ngobati orang pakai nama Yesus, mengusir popok, mengusir parakang, mengusir padale, mengusir tuyul pakai nama Yesus, bukan Yesus anak Maria. Baca itu dalil, baca kitab lo. Matius 7 jelas mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan tuh. Itu siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Jangan kau cari umat lain. Jangan kau cuci tangan. Itu kalian. Bukankah kami ketika hidup di bumi memanggil engkau Tuhan, memanggil bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat juga pakai namamu, wahai Yesus. Pada saat itulah aku Nabi Yesus berkata kepada Kristen, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat apa? Pembuat apa? Pembuat onde-onde, bukan. Pembuat kue lapis, bukan. Lalu apa? Pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Hah? Kemana? Hah? Ke jonggol? Ke neraka? Ke neraka. Itu fakta, itu real. Maka apa yang diterangkan Al-Quran? Innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya. Nabi Isa yang datang kepada kaumnya Bani Israel lahir tanpa ayah, hanya seorang manusia. Ente aja yang menuhankan sosok yang ngaku Yesus tapi bukan Nabi Yesus, bukan Nabi Isa, bukan anak Maria, bukan anak Miriam, bukan anak Maria. Kalian yang mempertuhankan itu. Kata Yesus sebelum terangkat ke langit, apa katanya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, dan penyesat itu berkata, akulah Kristus. Matius 24 nomor 4, nomor 5. Nomor 24-nya mengatakan apa? Camkanlah. Nomor 23, camkanlah. Aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu, wahai kaumku Bani Israel. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu, Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan. Fungsinya sekiranya mungkin untuk menyesatkan orang-orang, murid-murid pilihan juga. Terbukti enggak pernyataan Yesus bahwa datang Kristus palsu? Terbukti. Apa buktinya? Baca Galatia 1 nomor 1. Baca tuh kitab Anda tuh. Paulus pendiri agama Kristen mengatakan apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia loh. Bukan manusia loh yang datang kepadaku mengajarkan aku Injil. Lalu siapa? Yesus. Ya. Kalau ada Yesus yang bukan manusia, kalau ada Kristus yang bukan manusia, berarti dia tidak diurapi. Kalau ada Yesus tidak diurapi, berarti dia Yesus palsu. Karena Yesus asli itu diurapi. Kenapa dia diurapi? Karena dia manusia. Kalau dia bukan manusia, berarti dia tidak diurapi. Kalau dia tidak diurapi, berarti palsu. Berarti yang datang kepada Paulus Kristus palsu. Itu yang kau sembah, Cak Ayu.
Jadi kata siapa orang Kristen itu menyembah manusia? Bang Suma mengatakan nehi merica ketum berjahe. Orang Kristen tidak menyembah manusia, tetapi orang Kristen saudara kita yang kita sayangi, yang kita cintai, yang imut-imut ini, saudara Hasan, itu bukan menyembah manusia, tetapi menyembah manusia palsu. Itu kata Paulus, bukan kata saya. Sekali lagi silakan Anda baca Galatia 1 nomor 1 lengkapnya di data 11 nomor 12. Silakan. Jangan panas, santai, relax. Sudah selesai Zuma? Ya, sudah. Ya, jangan nangis. Ya, santai. Pertama, menurut Ulangan 18 ayat 15 sampai 22, tidak ada nabi dari Arab. Oke? Gak ada urusan dengan itu. Kita tidak membahas tentang Nabi. Muhammad lu sembah siapa? Kenapa lari ke sono? Temanya apa? Siapa yang suruh sembah bilik di padang gurun? Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-Bas. Saudara, saya mengganggu Anda karena Anda tidak menjawab. Ini yang kita bahas. Apakah Kristen Tuhannya manusia? Jangan kesurupan apa? Jangan kesurupan. Kalau Yesus anak Maria punya Tuhan Bapa, berarti dia manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Takut baca yang benar. Saudara Hazan, tema kita bukan ke sono. Iya, kamu menyembah siapa? Qulu amanna billah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbat wa ma utiya Musa wa Isa. Udah selesai. Ya, bukan itu yang kita bahas kawanku, saudaraku, bukan itu yang kita bahas. Padang gurun. Tolong host dinaikkan Kristen yang lain. Ini udah nggak sanggup dia, udah gemetaran lututnya, nggak bisa lagi standar 2. Jangan diturunkan juga. Iya. Yang saudara kita Muslim yang tidak bikin kopi aja yang diturunkan. Yang lain kan lagi nyapu, ada yang nyuci, ada yang bikin kopi, ada yang bikin nasi goreng. Itu yang diturunkan. Tapi yang diam-diam baik turunkan aja, naikkan yang Kristen. Takut juga kalau banyak Muslim di sini matanya cuma melotot liatin Bang Zuma. Takut juga aku nak konsentrasi, aku ditatap-tatap sama Muslim sendiri gitu loh. Mau kuapain coba kalau Muslim yang tatap aku begitu sadisnya, mau kuapain? Tapi kalau Kristen natap aku semangat. Ini ada lagi yang natap aku sambil lirik-lirik sambil nyapu. Jadi nggak enak aku bernarasi. Silakan. Iya, Polkot, monitor, Polkot. Dibuka aja mute-nya, Polkot. Polkot. Oke, mohon maaf saya turunkan ya. Simpan saja. Tidak monitor. Izin abang-abangku semua, bang semua, aku izin turun biar ada 2 ruang buat Oten. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku juga ada pekerjaan lain bang. Ada pekerjaan lain bang. Satu Raja Sulit. Di sini aja bang. Sini aja. Aku bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gurunda. Siap, Bang Suma aja bang, Bang Suma. Siap, Saya guru bagi Kristen, bukan bagi Muslim. Silakan. Siap. Oten ini kan mengatakan bahwa mereka ini di hari Minggu itu mereka pergi ibadah ke gereja. Enggak. Nah, ini kan perkataannya Oten, kan demikian. Ya. Nah, kalau saya perhatikan ini lebih mirip seminar ini, Gurunda. Ya, terlepas dari apapun yang saudara kita lakukan di sono, yang kita tahu bahwasanya menurut doktrin yang muncul di kalangan mereka sendiri, mereka itu bukan lagi hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan, mereka adalah anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan yang mereka maksud ya kita tahu sendiri kan, bagaimana Paulus sendiri yang mengatakan bahwasanya
kalian bukan lagi hamba Tuhan. Nah, kalau mereka bukan hamba Tuhan, ya lalu mereka hamba siapa? Galatia 4. Ya, Galatia 4 nomor 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris surga oleh Theos, oleh dewa. Mereka bukan lagi hamba. Di Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Nah, jadi mereka bukan lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Kalau mereka melakukan seminar, bisa jadi pendalaman materi, kelihatannya segitu. Karena kalau mereka kita katakan menyembah atau beribadah atau menghambakan diri, ya mereka keciduk menghambakan diri kepada siapa, sementara mereka bukan hamba Tuhan menurut Paulus. Galatia 1, Galatia 5:1, Galatia 4:7. Begitu abangku. Lagian di Roma 6 nomor 14, Paulus mengajarkan bahwa mereka orang-orang Kristen tidak berada di bawah hukum Taurat lagi, tetapi di bawah kasih karunia. Itu dalilnya. Jadi mereka nggak hidup di bawah hukum aturan Tuhan berupa Torah. Begitu saudaraku. Lanjut. Iya, karena kan di beberapa diskusi saya dengan Oten ini saya selalu mengatakan bahwasanya mereka mengatakan hari Minggu itu ibadah. Dan di dalam Bible sendiri tidak ada perintah hari Minggu ke gereja itu beribadah. Kan demikian, Guruna. Nah, mereka membantah keras itu. Ya, sebenarnya Minggu dalam tradisi Roma Yunani itu Kyriaki. Kyriaki itu adalah hari spesial untuk menyembah dewa matahari. Kalau mereka memegang teguh ajaran para nabi, maka dalam bahasa Yunani hari Sabtu itu Sabaton. Perintah di dalam kitab mereka, perintah yang muncul di dalam kitab yang mereka ambil dari terjemahan kitab Yahudi, Keluaran 31:14 itu perintah membunuh orang yang tidak mengkuduskan hari Sabaton, hari Sabtu. Kenapa mereka pindah ke hari Minggu? Karena mengikuti tradisi. Tradisi siapa? Para penyembah dewa-dewa yang ada pada zaman itu, yaitu spesial hari Kyriaki, hari penyembahan dewa matahari, Sunday, hari matahari. Tidak ada perintah memang, betul itu, nggak ada perintah. Kenapa mereka menanggalkan itu? Karena Paulus mengajarkan dalam Kolose 2 nomor 16, jangan lagi mau diatur tentang hari-hari raya, hari-hari ibadah, jangan mau diatur. Paulus loh yang mengatakan, bukan Bang Zuma. Kolose 2:16. Lanjut. Baik, terima kasih penjelasannya, Gurunda. Sama-sama sahabatku. Jadi Nabi Isa nggak pernah disembah, Yesus juga nggak ngaku disembah. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 116. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni, apakah engkau wahai Isa yang mengajarkan mereka manusia-manusia cuplis ini menyuhankan dirimu beserta ibumu selain daripada aku? Kata Nabi Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Nabi Isa menolak itu. Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku mengajarkan sesuatu yang bukan hakku. Tidak mungkin aku mengajarkan mereka menyembahku. Sesungguhnya yang kuajarkan ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah, sembahlah Allah rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jelas tuh ajaran Nabi Isa. Begitu juga Yesus. Yesus juga mengajarkan kaumnya Bani Israel menyembah hanya kepada Bani Israel hanya diajarkan menyembah kepada Allah. Markus 2:12, 29. Jelas itu. Dan juga di dalam pengakuan beliau Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal menyembahnya kepada Tuhan yang benar, yaitu yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub. Dan dirinya didudukkan hanya sebagai rasul. Jadi baik Al-Quran maupun Bible dalam tataran pengajaran Isa dan Yesus sama-sama mengajarkan la ilaha illallah. Hanya itu saja.
Nah, sementara mereka datang dari barat, bergemuruh, bergelombang dari barat bersama dengan penguasa-penguasa dunia datang ke Nusantara mengajarkan menyembah kepada sosok yang mereka sembah ibadahi di hari Minggu bernama Yesus Kristus. Adakah Yesus anak Maria mengajarkan itu? Tidak. Ya, itulah yang harus kita sampaikan kepada mereka. Jadi tujuan kita di Komal-Komal itu bukan mau menista mereka, mau rendahkan mereka, enggak. Kita ajak mereka kemudian untuk kembali kepada kadarnya sebagai makhluk termulia. Manusia yang dicipta dengan sempurna, manusia yang hidup yang dicipta dengan penuh berkat. Kejadian 1 nomor 28. Begitu juga Kejadian 5 nomor 2, manusia dicipta laki-laki perempuan dengan berkah Tuhan. Jadi kita ini makhluk yang penuh dengan berkah, kita ajak mereka kembali kepada jalan berkah ini. Seperti itu. Jadi tugas kita, ya memang kita harus tegas mengajarkan, menyampaikan, karena mereka tidak bisa lagi berlemah lembut. Contoh yang tadi, kita kasih paparan, penjelasan berdata, harusnya dia bantah, malah lebih besar kebencian yang disampaikan terhadap Nabi Muhammad SAW dan Islam. Padahal Islam itu bisa dipahami, wal yatazakkara ulul albab, apabila syarat utama dilalui. Apa itu? Berakal sehat. Apa buktinya orang yang sudah berakal sehat? Tanda-tandanya meninggalkan penyembahan terhadap makhluk roh. Karena roh itu adalah makhluk imateri yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda-tanda orang berakal sehat meninggalkan penyembahan terhadap makhluk. Kalau mereka masih menyembah makhluk lalu mau membahas Al-Qur'an, pasti hanya mengolok-olok. Jadi nggak usah dilayani. Izin Gurunda, Siap. saya sapa dulu. Bang Suma aja, Bang. Nanti makruh puasa, kepala saya jadi besar. Ya, Semar, monitor Semar. Ya monitor Kang, monitor. Ya, Abang Islam apa Kristen? Saya Kristen Bang. Kristen. Oke. Iya, Bang. Abang siap mau berdiskusi? Buka aja mute-nya Bang, nggak apa-apa. Bisa Bang, bisa, tapi nggak ahli-ahli banget ya Bang ya. Tapi maksudnya tanya jawab aja. Artinya kalau mau diskusi saya izinkan bertanya sama siapa ini, Bang Zuma ya. Salam kenal Bang Zuma ya. Salam Ya. kenal, Bang. Iya, mau bertanya tentang kitabnya. Abang juga nanti bertanya sama saya gantian, gimana Bang? Boleh. Silakan. Dulu, lanjut dulu. Ya, baik. Oke. Ketika ada tuduhan terhadap Kristen menyembah manusia, maka Bang Suma hadir mengatakan tuduhan itu keliru. Saudara kami Kristen yang kami kasih itu tidak menyembah manusia. Jadi saudara Kristen tidak perlu bersusah-susah mengatakan untuk sembahan kami 100% manusia, 100% Tuhan. Nggak perlu. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan kalian itu bukan 100% manusia, tetapi 100% bukan manusia. Apa buktinya? Paulus yang mengatakan itu, bahwa yang mengajarkan 13 kitab kepada Paulus itu bukan manusia. Dengan kata lain, saudara kami Kristen tidak menyembah manusia. Nah, sekarang yang jadi masalah bukan di situ poinnya. Ketika saudara Kristen memiliki sembahan bernama Yesus Kristus yang ternyata bukan manusia, berarti sembahan saudara kami Kristen ini bukan anak Maria. Masihkah ada Yesus lain selain Yesus anak Maria? Tanya Yesus. Yesus, ya paman, adakah Yesus selain dirimu? Banyak. Kata Yesus, banyak. Di mana dalilnya? Baca apa yang ditulis oleh Matius. Di mana Bang? Matius 24 nomor 24. Apa itu? Banyak Kristus palsu yang memakai namaku, bahkan dilengkapi dirinya dengan mujizat tanda-tanda dahsyat. Untuk apa itu Bang? Untuk menyesatkan banyak orang. Nah,
Item kedua adalah, adakah Yesus, Nabi Yesus, utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel, mengajarkan mereka Bani Israel beribadah menyembahnya di gereja pada hari Minggu? Ada enggak? Oh, ternyata enggak ada. Berarti murni yang disembah oleh saudara kami Kristen bukan manusia. Dengan kata lain, bukan anak Maria. Yesus siapakah dia? Elohim, pencipta langit dan bumi, banyak gelar. El Eroi, Al-Quddus, banyak gelar beliau. Yehova, Elohim, Adonai, Hashem. Tapi tidak pernah bergelar Kristus. Lalu siapa ini yang datang kepada Paulus bergelar Kristus tapi bukan manusia? Nah, saya kira itu pertanyaan saya, saudaraku. Mungkin bisa diulas sambil saya nunggu pertanyaan dari saudara. Silakan. Semar. Ya, Bang Semar. Mute-nya, Bang. Dibuka aja, Bang, mute-nya, Bang. Bang, terima kasih banyak. Saya kan nggak tahu ya Bang. Pertanyaan saya dasar-dasar aja dulu kepada Bang Zuma nanti. Tolong di ini kan. Di dalam kalimat ada ayat lah, kepada dasar-dasar aja dulu lah. Bacaannya surat Al-Ikhlas ya Bang. Tapi kenapa di dalam Al-Quran tidak ada sedikit pun keikhlasan di dalamnya? Mengajarkan sedikit pun, itu poin pertama. Dan kalimat di situ juga mengatakan bisa dianukan ya Bang, secara keilmuannya nanti dasar-dasarnya aja dulu. Bacaannya kul huwallahu ahad. Kul, katakan huwa, dia laki-laki. Iya kan, huwa dia laki-laki, berdasarkan bahasa Arab bisa dicek ya. Artinya jamaknya mudzakkar Bang ya. Kalau dia muannas Allah, artinya Allah laki-laki dong Bang. Iya, ahad ya. Kul huwallah ahad. Ahad berarti menurut kalender Masehi itu hari Minggu Bang. Itu gimana menurut sudut pandang Bang Zuma terhadap ayat tersebut? Terus mengatakan bahwasanya tidak menyembah kepada manusia, dan kita tidak menyadari bahwa Muhammad di saat ditanya juga sama Sayyidina Umar mengatakan, siapakah engkau sebenarnya Umar? Ana Ahmad, kalau nggak salah, ana apa bacanya? Ahmad bilamim wa ana Arabian bila ain. Ana Ahmad tanpa mim itu ahad, wa ana Arabian bila ain berarti tanpa ain itu rob. Iya enggak? Bukankah itu juga mengaku Tuhan? Di kalimat yang lain ada bahasa kul ingku kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ketika katakan ya, kalau kul katakan kalau engkau ingin dicintai Allah, iya kan? Maka apa kalimatnya fattabi'uni? Itu kalimat siapa Bang? Fattabi'u, ikuti aku. Pertanyaan saya, itu firman apa namanya? Saya kurang paham bahasa Arab itu. Itu kalimat Al-Quran, itu kata Allah apa kata Muhammad Bang? Maaf Bang, maaf. Ya, lanjut, Silakan, apa Pak? Dasar-dasar aja dulu Bang. Oh iya, Gimana artinya, cara menjelaskan artinya kalau Anda itu sangat adalah mendalami kata Islam, karena ini masih Allah. dasar. Gini Bang ya, nanti kan bisa tarik ke atas nanti pelan-pelan tentang masalah kepada ketuhanannya nanti. Iya. Gimana di situ kalimat fattabi'uni bisa itu kata Muhammad apa kata Allah? Itu masuk kepada entah isim, fiil, apa huruf, sehingga kita betul-betul memahami kalimat di situ Bang. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi yang pertama, ketika menggunakan kata huwa, kul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah dalam Al-Quran tidak sekalipun menggunakan kata ganti bentuk feminim atau muannats. Kata ganti Tuhan selalu huwa, maskulin, tidak pernah menggunakan feminim, hiya. Tentu di sini tidak menunjukkan bahwa Tuhan berjenis kelamin laki-laki bagi orang yang berakal. Kenapa?
Karena orang berakal tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk sehingga dia punya jenis kelamin. Lagi pula ayat suci Al-Qur'an ini datang kepada bangsa Arab yang mengerti tatanan bahasa mereka. Sementara saudara memaknainya dengan bahasa Indonesia. Bukan juga dalam data Qul huwallahu ahad itu untuk melegitimasi superioritas kaum laki-laki, enggak. Allah Maha Adil dan tidak pernah membedakan kelas-kelas dalam masyarakat termasuk kelas genjar. Itu yang Anda harus pahami. Ada dua alasan setidaknya mengapa kata ganti Tuhan dalam Al-Quran selalu maskulin. Karena tradisi penggunaan bentuk muzakkar pada kata ganti Tuhan semata-mata mengikuti tradisi bahasa Arab yang memang selalu menggunakan kata ganti muzakkar dalam merujuk kepada Tuhan, kepada sembahan, kepada ilah. Catat itu dulu. Jadi jangan Anda merasa bahwasanya oh ini harus dimaknai dengan rasa bahasa Indonesia. Anda ketinggalan zaman. Damir goib atau kata ganti orang ketiga dalam kaidah bahasa Arab selain huwa juga adalah huma, hum, hiya, hunna. Dan yang menunjukkan jumlah yang satu hanya huwa dan hiya. Jika Allah Subhanahu wa taala menggunakan selain kedua kata itu, jelas tidak masuk akal. Kenapa? Karena Allah selalu menegaskan sifat keesaan yang melekat pada dirinya di setiap kitab suci yang diwahyukan kepada para nabi-nabi, meski sebelum Al-Qur'anul Karim. Itu yang perlu saudara pahami. Maka ketika kami umat Islam kemudian dikatakan huwallahu ahad, itu apakah dia laki-laki? Enggak. Yang bermasalah itu adalah Kristen dalam hal ini. Maaf. Kenapa? Karena Kristen dipahamkan Tuhan itu serupa dengan manusia. Manusia itu coy, ada dua jenis kelamin. Kalau Tuhan lu sudah pernah lahir jadi laki-laki, kami menunggu kapan dia lahir sebagai wanita. Jangan terlalu panjang-panjang. Enggak Bang panjang, Suma. Anda bertanya. Jangan terlalu panjang-panjang. Anda bertanya dan Intinya Anda tidak paradoks, menyentuh. Bang. Yang Saudaraku. dikatakan abang itu paradoks. Saudaraku. Karena kenapa bang ya? Dengarkan gue baik-baik juga. Bukan cuma abang yang ngomong gitu loh. Saudara, Pertama, diam. Anda Bang Zuma penanya, mengatakan Anda daripada penanya, itu loh, bukan Anda muzakkar. penanya, Anda penanya. Dan ingat, tadi pertanyaan saya ada nggak sentil nggak? Anda sentil nggak pertanyaan saya tadi? Enggak kan? Nah, itulah hebatnya Bang Zuma. Kemudian Ntar dulu, saya nggak hebat Bang, biasa aja, Bang. tunggu. Sabar dulu. Jangan nangis duluan, sabar. Ketika Anda membawa narasi Quran, Ali Imran ayat 31. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah. Jika kalian ingin mencintai Allah, jika kalian benar-benar cinta kepada pencipta langit dan bumi, apa katanya? Katakan untuk ikut kepadamu. Ikut ngapain? Ikut menyembah kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi Muhammad memiliki... Diam dulu. Diam saudara. Diam. Sabar ya. Loh, saya diam Sabar. Enggak, soalnya ribut. Di mute aja. Ada suara kayak Anda lagi kipas angin gitu. Fattabi'uni. Ikutlah denganku. Ikut kepada Nabi Muhammad. Jangan menyembah manusia ikut kepada Paulus, tapi menyembah kepada apa yang Nabi Muhammad sembah. Allah Azza wa Jalla. Allah yang berpredikat Subhanahu wa taala. Maha suci lagi maha tinggi. Gantian, nggak usah panjang. Sabar dulu. Kamu Sabar. bertanya tentang Islam loh, bukan bertanya tentang receh-receh kayak ajaran agama lo. Ini Islam coy. Ilmu tertinggi. Kalau kamu nggak sanggup, kau jangan bertanya tentang ilmu tinggi. Kau bertanya ilmu tinggi, maka kau harus memiliki wadah di dalam diri lo untuk nampung jawaban saya gitu loh. Ingat pertanyaan saya tadi. Kristen tidak menyembah manusia, berarti bukan Yesus yang kalian sembah, bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Tolong dijawab itu nanti. Kembali kepada pertanyaan saudara. Tolong dihargai ya. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, kalian bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka ikuti aku. Lihat aku dalam beribadah, lihat cara aku menghambakan diri. Ikuti itu. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau mengikuti aku, beribadah semurni-murninya ibadah, bertauhid dengan semurni-murninya tauhid, bertuhan dengan mengesahkan semurni-murninya Tuhan, yaitu Allah. Tak ada embel-embel yang lain, anak, tante, paman Tuhan dan seterusnya. Apa kata Al-Quran? Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu.
wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallah ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sama seperti Yesus. Jika engkau mengasihi aku, ikuti aku. Nabi Musa juga ikuti aku. Semua harus diikuti para nabi ini, karena mereka adalah jalan. Tak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui jalan, yaitu para nabi. Saya sudah jawab, saudara. Tolong sesi ini saya serahkan kepada Anda. Jawab pertanyaan Bang. saya. Silakan. Bentar dulu bang. Ya, jawab pertanyaan saya dulu. Abang Jawab mengatakan pertanyaan bahwa saya. tadi maskulin. Ketika Jawab abang pertanyaan mengatakan saya. maskulin di Host, situ sudah jelas kalau dia bahwasanya tidak Allah itu jawab laki-laki. Itu pertanyaan, poin yang pertama mohon ya. izin dikandangkan aja. Pertanyaan saya nggak dijawab. Kalau aku di-mute terus kayak- dikandangkan aja, nggak apa-apa. Al-Quran mengatakan waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran itu hanya untuk orang yang berakal, bukan akal-akalan. Masakan ada orang bertanya kepada kita umat Islam, Bang Suma, ya paman, kul huwa, kenapa Tuhanmu laki-laki? Ngapain kau bertanya? Emang lu pikir Yesus itu bencong? Tuhanmu yang laki-laki, cupu. Lukas 2:21-22, nonotnya disembelih pada hari ke-8. Lu bertanya pula tuh. Ini tradisi Al-Quran diwahyukan. Laki-laki itu identik dengan penguasa. Laki-laki itu identik dengan pemimpin, petunjuk, yang beri petunjuk, yang beri perlindungan. Namun meskipun demikian, bukan berarti Allah sedang membeda-bedakan dalam kelas-kelas masyarakat adanya perbedaan kelas gender. Enggak. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Nah, sekarang kalau Anda ingin berdiskusi, tolong jawab pertanyaan saya yang tadi. Silakan. Pertanyaan saya disentuh. Jangan kau bertanya seakan-akan lu hebat Islam. Kalau lu hebat Islam, lu sudah mu'alaf. Gak ada celah di Islam itu, gak ada celah. Gak ada sedikit pun titik kelemahan di Islam itu. Itu yang Anda harus pahami. Ya, gak usah aku permasalahkan. Kul huwallahu ahad, Tuhanmu laki-laki. Lah Tuhanmu disunat, lu pikir Yesus bencong? Aneh. Yang takut itu yang gak mau menjawab pertanyaan saya. Saya kan tadi bernarasi lebih awal. Harusnya Anda tanggapi dulu. Habis Anda tanggapi baru masuk pertanyaan. Lihat Bang Suma, begitu Anda bertanya langsung saya sabet. Iya kan? Langsung saya hantam jawabannya. Kamu sembunyi di balik pertanyaan. Karena terlalu berat masalah ini. Masalah berat. Udah aku jelaskan tadi. Dan saya minta pernyataan saya tadi, apakah saudara-saudara muslim paham apa yang saya jelaskan terkait pertanyaan kata kul huwallahu ahad dan juga fattabi'uni tadi barusan? Paham nggak? Paham, Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saudara-saudara paham nggak ketika saya mengatakan Tuhan mereka bukan bencong? Hah? Atau Tuhannya tomboy? Dia pingin sembahan kita dengan sembahan dia itu sama. Sorry Tuhan lu bukan laki-laki. Yesus yang laki-laki, tapi Tuhan lu bukan laki-laki. Kenapa? Karena dia bukan manusia. Lanjut teman-teman sekalian, silakan. Ya, tentunya kita seorang umat Islam ya sudah paham ya surat Al-Ikhlas. Kul, katakanlah. Ya, buat oten-oten yang mau naik dipersilakan naik ya. Silakan multi aja ya. Ada satu slot lagi ya. Oke, Gian. Ya, Gian. Iya. Monitor Gian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Bang Juma udah kalah sama RK. Kenapa dibahas-bahas lagi? Bang Juma kan udah kalah sama si RK. Iya, pertanyaan saya waktu itu apa ke RK? Saya kan Bang Juma saya dikatakan kalah waktu itu karena saya mengiyakan kalau Yesus itu sudah Kristus dari lahir. Akhirnya saya dikatakan mengulang pernyataan yang sama dan sepakat terhadap pernyataan RK. Padahal kan jelas pertanyaan saya, siapa yang nanti setelah disalib baru dilantik jadi Kristus? Itu pertanyaan saya. Enggak, Bang Juma sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan sama si RK. Mengakui Tuhan? Aneh. Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu yang diurapi. Apa yang diurapi? Apa yang diurapi saat itu, Bang? Manusia atau kucing? Bang, videonya ada kok. Iya, silakan aja, nggak apa-apa. Apa yang diurapi pada saat Maria melahirkan abangku? Melahirkan manusia di Sungai Yordan, yang diurapi di situ kucing, sapi, atau manusia? Terserah Bang Juma lah itu. Nah, itu. itu berat. Jadi ketika saya mengaku Yesus itu Kristus, saya sedang mengaku Yesus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Enggak, bukan itu loh. Lalu apa Dan? Kata Bang Juma, ya saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nenek kiper, itulah kalau iblis. Saya percaya Yesus itu Kristus. Kegiranganlah Kristen. Kenapa? Karena Kristen menganggap Kristus sama dengan Tuhan. Itulah keanehan di kalian. Jadi saudara, jangan memperbodoh diri. Yuk, jangan karena kebencian dari beda agama kita, lalu kemudian kita menyebarkan berita hoax. Katakan yang benar itu benar, yang salah salah. Saya kalah pada saat itu ya karena saya tidak mengikuti aturan yang mana harus bertentangan dengan RK. Saya ketika ditanya, apakah saudara Suma mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus sejak lahir? Ya, aku bilang. Berdasarkan apa? Lukas 2:11. Dan juga Siti Maryam ketika hamil, sebelum hamil, malaikat Jibril sudah datang kepadanya mengatakan itu kalau dia adalah Al-Masih. Debat lagi sama Bang RK, Bang, biar seru. Dia nggak berani. Nggak berani. Dia tantang saya ke Filipina malah. Dia tantang saya ke Filipina. Saya bilang jangan ke Filipina, saya masuk di dalam ruang tamu rumahmu, silakan. Silakan kau buat panggung di depan rumahmu atau di halaman rumahmu atau di teras rumahmu, saya datang. Saya kok udah bilang, ada kan PT saya. Wallahi saya akan datang, ku bilang. Jangan sebut nama saya, Bang Zuma orang Sulawesi, kalau nggak datang, kalau ada undangan untuk berdebat di kampung mayoritas Kristen. Saya datang. Demi Allah, ini saya puasa. Siapapun Kristen yang mengundang saya, baik itu di gereja, baik itu di kampungnya, secara resmi tapi ya, secara resmi, saya Bang Zuma akan datang. Karena itu adalah kesempatan saya untuk berjihad. Jadi nggak ada itu kata takut. Kami orang Islam tidak ada itu kata takut dalam mengajarkan kebenaran. Begitu saudaraku. Yang membuat RK kalang kabut saat itu sehingga hostnya, siapa namanya, Superboy harus turun tangan menolong dia. Itu adalah ketika saya tanya, Yesus sudah Kristus sejak lahir. Di situ diterangkan jelas di Lukas 2:11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Apa itu Kristus Tuhan? Manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, telah lahir. Pada saat lahir, dia sudah Kristus. Ada Kristus baru. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 2:36. Ini yang saya tanya pada saat itu. Sehingga dia katakan oleh Petrus, khotbah Petrus, orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan oleh Tuhan menjadi Kristus.
Pertanyaan saya yang tidak disentuh mulai dari awal mula pembukaan diskusi sampai penutupan, tidak pernah dia jawab. Apa itu? Siapa yang baru menjadi Kristus nanti setelah disalib? Itu pertanyaan saya, Bung. Dan sampai hari ini belum ada orang Kristen yang mampu menjawabnya. Itu orang baru nanti dijadikan Kristus, dilantik Kristus setelah disalib. Sementara anak Maria begitu lahir sudah Kristus. Dua Kristus yang berbeda. Jadi saya sengaja dikalahkan, karena kalau tidak, malu wajah Kristen sedunia aku buat. Malu, pasti malu. Saya diuji pakai bahasa Ibrani, kulalap, alhamdulillah. Sementara dia kusuruh baca Ibrani nggak sanggup. Memalukan, memalukan. Kata orang Inggris, memalukan. Betul? Betul. Sehingga mereka pengikut Paulus yang cerdik seperti ular, jinak seperti merpati, harus memiliki siasat bagaimana caranya wajah RK tidak hancur terpuruk di hadapan Bang Suma. Karena saya maklum, saya adalah penganut ajaran kasih, maka saya biarkan, saya tidak protes ketika dia dimenangkan. Karena saya tahu dia dalam keadaan tersakiti yang sangat dalam. Bayangkan aja Pak, forum-forum mereka yang jadi wasit dari mereka, yang menetapkan kalah menang mereka juga, yang lawan diskusi saya seagama dengan mereka, yang menantang saya ke sana dia sendiri si RK, yang memilih tema itu dia sendiri si RK. Runutan dialog tak pernah tersentuh pertanyaan saya sedikit pun. Dan apa yang tertuang pada saat itu jelas-jelas di hadapan mayoritas Islam Kristen. Dia tak mampu kemudian menjawab siapa yang dilantik menjadi Kristus pada saat nanti setelah disalibkan. Sementara anak Maria sejak lahir sudah Kristus lebih dulu. Berarti ada yang Kristus setelah dilahirkan sudah jadi Kristus, ada yang nanti jadi Kristus setelah disate di atas pohon. Itu siapa? Sampai detik ini mayoritas gereja tak sanggup menjawab itu. Kenapa bisa begitu? Karena sejatinya yang kalian sembah bukan manusia, tetapi Kristus lain yang bukan manusia, yang datang kepada Paulus. Itu diterangkan di dalam kitab Anda sendiri, Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Tidaklah mungkin saudara kami Kristen mengatakan kami penyembah manusia. Enggak mungkin. Tidaklah mungkin saudara Kristen akan mengatakan Tuhan kami manusia loh. Tidak mungkin. Maka Bang Suma pasang badan untuk membela Kristen. Hari ini saya katakan seluruh Kristen di dunia bukan menyembah manusia, tidak menyembah anak Maria, tetapi mereka menyembah Kristus lain yang bukan manusia. Siapa dia? Oh, mungkin Tuhannya Yahudi Bang Suma. Tidak, Tuhannya Yahudi tidak pernah bergelar Kristus. Kalau dalam Islam Al-Masih, ada satu yang bergelar Al-Masih selain daripada Isa alaihis salam. Siapa dia? Belajarlah Islam supaya kamu tahu. Saudara-saudara Muslim, tahu nggak siapa yang bergelar Al-Masih selain Nabi Isa alaihis salam? Tahu Gurunda. Alhamdulillah. Abang tadi mengatakan bahwa bahwa Islam itu tidak takut kalau ditanya. Jadi kenapa banyak yang takut ketika Kristen menanyakan tentang Muhammad, Bang? Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Umat Islam itu bukan takut ditanya tentang Islam. Islam datang untuk ditanyakan, untuk dikaji, untuk ditadaburi. Masalahnya yang bertanya ini adalah syarrul bariyah, makhluk yang lebih hina dari hewan yang bertanya. Maka tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk melakukan olok-olokan terhadap kebenaran. Banyak yang marah-marah. Pasti marah. Kenapa pasti marah? Karena kalian bertanya seperti anak TK.
Dijelaskan, itu bukan ikan, itu kapal selam. Apa katanya? Enggak, itu ada di laut. Bukan, meskipun ada di laut, itu bukan ikan, tapi dia bergerak-gerak. Tetap saja dia bukan ikan, dia kapal selam. Enggak mau. Faktanya dia berenang di laut, itu pasti ikan. Bukan, itu kapal selam. Enggak, itu ikan. Bukan, itu kapal selam. Enggak, itu ikan. Buktinya bergerak di laut, hidup di laut, bergerak mundur maju mundur dan bernapas di laut. Itu pasti ikan. Enggak mau, itu pasti ikan. Orang udah jelasin itu kapal selam, tuyul nggak mau terima, ngotot, sudah nangis, teriak, ngaku. Lalu kemudian menghujat, umat Islam ini masa ada yang bergerak di laut dibilangnya bukan ikan. Itu makanya kenapa Al-Quran itu waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran itu diwahyukan hanya untuk manusia-manusia berkelas, manusia-manusia yang berakal sehat. Sedangkan Bible Anda baca 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5. Bible itu adalah untuk manusia-manusia yang sudah mati akal. Baca dalil itu. Baca dalilnya. Kristen dituntut untuk mati akal untuk mengkaji agamanya. Lalu si mati akal mau bertanya tentang Quran. Itu ibarat anak TK yang buka sampul buku kedokteran lalu buka praktek. Itulah kalian. Jadi harus sadar diri dong. Harus sadar diri. Harus sadar diri, Bang. Ya kalau memang benar yang dikatakan abang itu, mengapa Edis TV mengajari abang cara bersolat? Katanya hayalan saja katanya. Hah? Inilah kalian. Yesus mengajarkan apa? Matius 26 nomor 39. Yesus sujud. Apa kata beliau Yesus? Apa kata beliau? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian Bani Israel, tapi kalian tidak sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu Roh Hamid, Roh Hamid, Benar Roh yang aku bilang itu, kebenaran, Bang Juma. Roh Hamid, Ismuhu Ahmad, maka dia yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, Ya kan, Bang hukum-hukum, Juman? keadilan, serta penginsapan dunia akan dosa. Itu ucapan Yesus. Edis pernah mengajari Bang Jumat cara sholat kan? Hah? Apa? Apa? Edis Dia itu pernah. Anda boleh lihat Edis diskusi saya yang terakhir. Ku kencingin mulutnya. Lihat YouTube-nya Bang Suma Edis diskusi terakhir saya. Dia pura-pura matikan lampu. Dia pura-pura kemudian buka kamera. Dia pura-pura pakai topi kacamata hitam. Asal lu tahu. Edis itu orang cerdik, orang licik, orang picik. Itulah Edis. Saya dari sejak tahun 2008 kejar-kejaran di Facebook. Edis itu dari Facebook tidak pernah menang diskusi lawan Bang Suma, nggak pernah. Materi apapun nggak pernah dia memenangkan pertarungan, nggak pernah. Kenapa dia merasa menang? Karena dia di luar negeri. Di luar negeri bebas, dia mau ngapain aja tentang Islam. Dia mau ngomong apapun tentang Islam, bebas. Dia yang punya Komal, suruh naik ke sini, bahas Islam coba. Kalau tidak kubuat mencret kapur, suruh ke sini. Berani nggak dia masuk di Komal Islam? Paling dia mengatakan mute. Kalian go. Padahal dia mute sendiri dirinya. Dia yang mute diri sendiri, dia yang turunkan dirinya sendiri. Habis itu, oh aku di mute. Kenapa sejatinya Edis itu seperti anak TK, nggak bisa baca Quran. Jangankan Edis, Nabi Muhammad saja untuk masuk ke dalam pintu Islam, dia orang yang tidak bisa membaca aja dipaksa oleh Allah untuk membaca. Ikra. Disuruh baca. Edis coba kau suruh baca Quran. Pintu utama di dalam memasuki ilmu Islam, Ikra. Nabi Muhammad yang memulainya, Ikra. Orang belajar itu Ikra.
Orang cerdas itu ikra, orang berakal itu ikra. Sementara kalian, pernah nggak kalian ikra terhadap kitab kalian yang asli? Nggak pernah. Bagaimana mau paham? Nah, ketika kami bertanya tentang Islam, banyak yang nekat yang nyata, Bang. Saudara, Misalnya kamu begini loh. bertanya seperti anak TK. Misalnya Contoh yang tadi bertanya, ini kita pakai dasar-dasar aja dulu ya. Dikiranya ilmunya kita sebagai narasumber itu bisa ditakar oleh dia. Sandaran kita Quran, coy. Kita merendahkan diri sesuai dengan pertanyaan. Lu bertanya tentang dalam-dalamnya kedalaman Al-Quran, insya Allah kita ikuti. Apa yang kami lakukan selama ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Karena kami mengajarkan, kemudian apa yang Anda tanya kami jawab. Anda tanya ilmu tinggi sampai ke makrifat, insya Allah kami pun jawab. Masalahnya yang kami tahu, yang datang bertanya ini manusia mati akal. Kalau saya menjelaskan kemudian lebih jauh, sejak dahulu kala orang Arab selalu menggunakan kata ganti maskulin huwa untuk kata Allah, Tuhan semesta alam. Maka selain sudah jadi naluri bahasa mereka, itu sudah jadi naluri akal sehat mereka sebagai bangsa Arab, bahwa Tuhan lebih tepat menggunakan dhamir huwa dan bukan hiya. Ini penjelasannya sangat luas. Dan kalau saya jabarkan bisa jadi pusing sendiri nanti. Ujung-ujungnya jadi penghujat. Mending kita bahas materi yang rileks, santai, yang hanya direvisi. Kamu tidak ngerti kitab lo? Enggak paman, besok aku revisi biar kau ngerti. Belum ngerti paman, ya udah nanti tahun depan kita revisi lagi ya nak. Belum ngerti juga, tunggu nanti kita sepakat untuk merevisinya lagi. Belum ngerti juga om, nanti kita revisi lagi. Sampainya lu ngerti, pokoknya kitab lu harus tunduk sama lu. Bukan lu yang harus tunduk ke kitab lu yang harus tunduk ke kita dong. Tapi kami belum mengerti bang. Ya udah kalau gitu kamu tutup aja, beli aja, jepit di ketek setiap kamu ke tempat ibadah. Biarkan nanti pendeta yang menjelaskan isinya. Kau duduk aja kalau gitu. Karena udah direvisi saban tahun. Kau juga nggak ngerti-ngerti juga. Oh iya ya paman. Iya ya udah kalau gitu biarkan aku yang menjelaskan. Oh gitu paman. Iya, kalau begitu sebagai jemaat saya ingin bertanya dong paman pendeta. Ayo silakan. Yang penting jangan lupa ya akhir bulan ya. Iya paman. Apa pertanyaanmu? Cepat. Gini paman. Kitab kita kan udah direvisi. Lu kayak film aja lu. Terus pertanyaannya lu cepat. Kalau nanti Yesus datang ke paman pendeta, terus Yesus berdiri dalam jarak 100 meter dari pandangan paman pendeta, lalu paman pendeta ditanya, "Weh pendeta, yang matanya masih bagus, siapa yang kau lihat sedang berdiri jarak 100 meter dari pandangan mata lo?" Apa jawaban paman pendeta? Wah gampang. Apa paman? Jawabnya apa? Ya Tuhan. Hah? Jemaat mengatakan, loh ini sama aja nih, yang belajar Bible dengan yang tidak belajar kok sama aja. Kalau dia maju lagi paman 50 meter lebih dekat, lalu ditanya pertanyaan yang sama, yang berdiri depan pendeta ini apa? Ya Tuhan. Dalam hati jemaatnya, wah lebih parah dia kayaknya daripada aku. Terus Pak Pendeta, kalau maju lagi sampai 10 meter lagi dari jarak mata abang, apa jawaban abang? Jemaat sudah mulai nangis nih. Ternyata jauh-jauh saya datang ke sini sama aja jawabannya. Iya tetap aja Tuhan. Ya sudah kalau dia datang cekik leher pendeta, dia juga Tuhan. Iya dong, Tuhan saya dong. Jadi yang lahir dari rahim seorang wanita bernama Maria juga Tuhan. Ya Tuhan kita. Jemaatnya di Amerika sana angkat kaki dan mengatakan fuck you. Mereka ramai meninggalkan gereja karena itu tadi. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran kudu tunduk manusia itu terhadap ilmu yang ada di dalamnya. Kenapa harus tunduk? Karena Al-Quran pengetahuan Allah. Makanya Allah tidak segan mengambil sebuah perumpamaan lalat, tidak segan mengambil perumpamaan kemudian sidik jari.
tidak segan mengambil perumpamaan nyamuk, laba-laba, kemudian lebah dan seterusnya. Kenapa? Karena ilmu Tuhan tidak mungkin kalah rendah dari ilmu manusia. Yang terjadi sekarang ini apa kawan-kawan? Ada manusia yang lebih cerdas daripada firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan satu-satunya Tuhan adalah Dia yang mengutus Yesus. Mereka lebih pintar. Oh, Yesus juga Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi. Mereka lebih pintar. Oh, yang lahir itu Tuhan. Mereka lebih pintar daripada kitab yang mereka anggap suci. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sedangkan Al-Quran bergejibun ilmuwan mengkaji dengan disiplin ilmu yang tersusun rapi untuk mencari celah dalam Al-Quran. Bukannya mendapatkan celah, tetapi mendapatkan ilmu. Contoh, baru-baru ini ada kemudian orang ingin mencari kelemahan Quran. Kok bisa-bisanya Al-Quran menjadikan ayat di dalamnya tentang nyamuk? Nah, ini pasti kelemahan ini. Pasti kelemahan ini. Ayat berbicara tentang nyamuk di dalam Al-Quran. Pasti ada kelemahannya. Maka kemudian ketika dalam surah Al-Baqarah ayat 26 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nyamuk ini, mereka mengkaji. Ini pasti ada kelemahan. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fa yaquluna madza arada Allah bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Ini pasti ada kelemahan. Kok ada nyamuk dalam Al-Quran? Apa-apaan? Jadi yang membenci Islam ini ambil mikroskop, ambil komputer, siapkan kopi, mengkaji kemudian ada apa dengan nyamuk. Wow, begitu dia teliti tentang nyamuk ini yang dibahas oleh Nabi Muhammad dari 1400 tahun silam tanpa alat canggih. Ternyata Allah memberikan sebuah pernyataan jelas bagaimana struktur tubuh nyamuk itu sangat kompleks. Keren sekali. Bagaimana nyamuk punya alat ada alat yang kemudian menjadi penangkap sinyal. Ada alat dalam pada diri nyamuk itu sebagai alat tongkat yang membedah daging manusia. Lalu di sisi sebelah kiri mengeluarkan cairan agar darah yang ada pada tubuh manusia yang diisapnya tidak membeku. Lalu kemudian suntikan yang ada di sebelah kanan itu untuk mensuplai kemudian atau mendeteksi kemudian adanya pergerakan dari benda-benda di sekelilingnya. Sempurna nyamuk itu dicipta. Makhluk begitu kecil. Ternyata alat-alat yang ada pada nyamuk itu dijadikan sebagai dasar pijakan Allah untuk memberikan contoh yang sederhana bagi orang-orang yang berakal. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran. Itu kebenaran dari Tuhan. Orang-orang beriman pasti tahu bagaimana Allah menjadikan nyamuk sebagai contoh. Bahkan Allah mengatakan makhluk sekecil apapun itu bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang belajar, orang-orang yang berakal. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan nyamuk ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Namun kata Allah, tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Maka orang-orang ilmuwan, para cendekiawan, mereka kemudian belajar, para akademisi yang memiliki disiplin ilmu, mengambil seekor nyamuk diteliti. Lalu apa yang mereka temukan? Subhanallah. Mereka mengatakan ini tidak mungkin karangan Nabi Muhammad.
ini pasti adalah kalimat-kalimat dari pencipta langit bumi yang maha mengetahui segala sesuatu. Sementara di sebelah boro-boro dikaji, diteliti secara sains, yang ada tiap tahun dirubah lagi sesuai dengan kemauannya mereka. Kalau udah mereka agak sulit-sulit sedikit, sedikit agak direvisi. Lenser lagi sedikit ini. Yang diharamkan kita buat babi hutan. Kan sekarang kita tinggal di kota, jadi babi yang dari hutan sudah jalan-jalan ke kota, ke mall, itu sudah tidak haram lagi, karena bukan lagi babi hutan. Sekarang mereka sudah jadi babi modern, babi kota dia, jadi boleh dimakan. Yang dilarang babi hutan. Ya siapa juga yang memakan babi hutan? Babi hutan masih hidup, makanlah itu hidup-hidup. Nah gitulah sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi yuk mari kita memperdalam khasanah ilmu kita terkait dengan Islam dan juga terkait dengan perbandingan agama, karena ini sangat penting untuk menjaga akidah generasi kita selanjutnya. Demikian, silakan diambil alih host. Iya, siap, abangku. Ya, baik. Ball dance, monitor, ball dance. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada Oten ini di sini. Oh, nggak ada Ya. Oteninya nih. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Oh iya, Ball dance. ya, Ada yang mau sehat disampaikan? selalu buat Gurunda Jumba, sehat selalu ya. Amin abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya lanjut aja host, lanjut bentar. Ada yang bilang jangan salah Bang Suma, di sebelah juga ada penelitian dari Bible. Vacuum cleaner katanya ular makan debu. Masolang generasi ular makan debu, vacuum cleaner. Hancur. Baik. Assalamualaikum, my Panglima. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Allah, alhamdulillah akhirnya terjawab sudah ketika saya diinjili dari Panglima tentang gender Tuhan. Iya tadi pagi aku diinjili, orang tak bilang Tuhanmu kan, kamu kenakan Tuhanmu yang berjenis kelamin kan? Enggak. Lah itu gagal jadi Yesus jenis kelaminnya apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Lah berarti Tuhanmu berjenis kelamin? Tidak. Terus yang mana? Tuhanku itu tidak berjenis kelamin. Terus, oh, nah itu bapak cewek cowok, emaknya siapa? Kan bapak berarti cowok toh, mosok cewek, bapak yang mana ini? Nah terus, nah itu huwa lagi, huwa itu berarti kan cowok. Nah alhamdulillah Buddha menjawab melalui terminologi, epistemologi. Keren. Dia menginjil saya kok. Ya bahasa Arab, baca Arab aja nyebut Allah aja, Allah kan ganco itu. Kan kurang ajar, menghina Tuhannya sendiri dia. Oh Tuhannya dikatakan bapak kayak kue. Waduh, alhamdulillah itu saya jadi tertarik untuk belajar bahasa Arab nih. Ya Allah, mudah-mudahan saya masih ada waktu beri waktu untuk belajar bahasa Arab. Ya Allah. Oke. Ini bahasa linggis saya nggak karu-karuan, mohon dimaafkan. Terima kasih Gurunda. Nanti saya tak lari ke di koma-koma kajian untuk membahas dari terminologi, epistemologi tentang makna di balik yang tersurat, yang tersirat, yang tertulis. Gitu ya Gurunda. Makanya Iya. dari Tuhannya Kristen yakin bukan manusia tapi yang keluar dari kubur gua batu. Wah, kuburan. Nah itu udah ogah nggak mau aku. Itu mau pakai Alkitab segala dibohongi saya. Ini Alkitab apa ini? Kok Alkitab isinya kayak ginian? Isinya ada itu tadi remes apa itu susu. Apalagi tadi itu aku diamuk-amuk sama pendeta. Apa pendeta nih lagi nih? Wah membohongi saya tadi, bohongi nih. Oh makasih Gurunda. Assalamualaikum. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, Oten yang mau naik dipersilakan multi ya, di bawah ya.
Oten-otennya belum kelihatan ini di bawah. Tidak ada yang lain. Kemana otennya nih? Dia bilang naik bunuh diri katanya. Mau manggil ini mungkin. Nah ini teman, ini siapa nih? Zai Gondrong. Zai Gondrong. Zai Gondrong. Ya. Zai Gondrong monitor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada otennya. Ya, Bang Zai. Ada yang mau disampaikan, Bang? Bang Zai Gondrong? Gak ada ini, saya nyimak di bawah aja deh. Kepencet tadi, kepencet naik. Ya, baik. Oke. Ya silakan. Sahabat Dharma Wulung yang ada di YouTube, barakallah fik, syukran. Lanjut teman. Ya, ada 2 kursi lagi ya yang Oten, kosong oten ya. di mana, oten? Silakan naik oten-oten. 2 kursi, oten naik. Ada 2 kursi yang kosong buat Oten. Ya, Bang Mualaf. Bang Mualaf. Nah ini yang baru datang nih. Oh, mualaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu lagi nih. Bang Mualaf Siapa ada nih? yang mau Bukan, disampaikan bukan Bang ini. Mualaf? Silakan. Warmin. Belum ada, Bang. Warmin. Bang Warmin. Monitor Ya, Warmin, Muslim Kristen. Warmin Monitor monitor. Warmin, Muslim apa Kristen? Halo? Tidak ada jawaban, Saudara. Mana itu? Ya, mohon maaf saya turunkan ya. Kok nggak ada suaranya? Bukan. Ya, mualaf. Ada yang mau disampaikan, Bang? Nah, ya kan. Mau dengar aja dulu bang, mau dengar aja dulu. Soalnya kursinya mau kita pakai, Bang. Oke, silakan Untuk bang, oten, silakan. Ya, Mohon maaf, Bang ya, saya turunkan, Bang ya. Ya, sama-sama. Sementara Abang nyimak aja dulu ya Yuk. di bawah ya. Yuk. ya. Assalamualaikum, Bang. Oten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Muslim jangan ada yang multi dulu ya. Karena oten yang mau kita naikkan. Ini Oten ini takut Ya. gini. Ya, Mauna, monitor Mauna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bang, kepencet bang, tap layar bang. Muslim Oh lagi. ya, baik. Iya maaf bang. Ya bang. Oke, Bang. Mungkin takut kali ya ada Bang Juma di sini. Iya, karena memang gini Bang, Kristen Kayaknya. ini mereka tidak tahu Tuhannya ini Yesus ini, mereka mengatakan Yesus Tuhan. Dan Yesus ini Tuhan di mana mereka nggak tahu tuh. Ludis kejempa. Lu kajem. Monitor. Host, Datang lagi. host turunin aja buat Oten masuk, saya turunin aja di bawah. Oke. Oh iya. Ya. Ya, sehat Ya. selalu ya. Guru Najuma sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin karena ada Mana tadi yang saya baru ini naik? di Hilang. sini. Jadi Oten pada takut ini. Bang Dewata situ aja. Maria. Maria monitor. Itu ya mama. Alamak inang. Maria. Hello. Hai. Ini mulai punah Oten ini betul tuh ini. Mulai punah. Ada 3 slot lagi ya yang kosong ya. Buat oten yang mau naik dipersilakan naik ya. Bang Nanti aja Dewata. ya. Bang Dewata jangan lari.
Tidak mungkin. Oten ini takut deh. Tadi saya udah mau tidur ini. Ada undangan. Iya, Mama siapa ini? Mama Sidki. Mama Sidki. Malah terjeda. Mohon maaf ya, saya turunkan ya. Jadi Oten ini host mulai bingung dia host. Ini Yesus Tuhan di mana? Karena di Matius 11:25 disampaikan bahwa Yesus itu bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, Kristen mengatakan Yesus ini Tuhan. Yesus ini Tuhan di mana lagi? Di bumi dan langit nggak bisa. Entahlah di Pluto atau planet Namek kan gitu. Host tahu nggak planet Namek di mana host? Ya mungkin di tengah-tengah ya. Ya ada yang naik nih Bang. Arya. Bang Arya monitor. Arya ya, Arya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arya kamu nih, Arya kamu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim lagi. Ya ada Otennya nih. Kalau kangen juga nih sama ada Bang Juma, saya dikeroyok loh sama Oten-Oten. Iya, ada 4 atau 6 seperti itu loh. Habis-habis saya dikeroyok. Biasa lah itu Bang. Kalau ada aja ya Bang Juma, sepi nih. Oten yang mana berani naik? Ya, Bang Arya ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, mungkin mau menyampaikan unek-uneknya terhadap Oten-Oten yang tinggal kerak-keraknya, Bang. Silakan. Mungkin yang longor. Saya lebih kepada subhat-subhat aja mungkin. Ini ada Naruto. Naik, ya. Naruto. Ya, Naruto. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Gerunda Juma. Kemarin ketemu di rumah anak Tuhan Kristen itu kan. Oh iya. Oh kita sama di situ ya. Ya kemarin kan sama. Kemarin kan Gerunda Juma kan apa ya, mengikuti kesaksian kan. Diturunkan Iya, Gerunda kemarin Gerunda. Betul. Iya, jadi gini ya, ada yang mau saya sampaikan buat teman-teman Kristen yang ada di bawah ya, bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan ya, bukan Tuhan, melainkan utusan atau nabi ya Ten ya, Kristen. Cobalah buka akal sehat kalian ya. Kalau nggak percaya, coba tanya di mana ayat yang menguatkan bahwa Yesus itu Tuhan. Satu pun tidak ada yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Coba baca baik-baik di dalam Bible kalian ya, Ten Kristen. Mulai dari halaman awal sampai akhir tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Dan tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa firman itu Yesus dan Yesus itu firman. Oke, makasih ya semuanya. Izin ya sama-sama Bang. Ya, izin mak di bawah aja lah biar ada buat bangku kosong buat Oten ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kangen naik juga saya. sama Bang Juma. Bang Juma kapan ke Ciwidey lagi Bang Juma? Masya Allah. Iya Bang Arya. Nantilah Insya Allah. Rencana Agustus sih jumpa dengan guru kita Ustadz Uwas. Udah terjadwal itu. Oh gitu, ke Bandung. Ya, kelihatannya sih iya. Oh, siap. Saya tunggu nih. Insya Allah. Saya tunggu Bang Juma. Insya Allah. Insya Allah. Ada waktu longgar nih. Amin. Amin. Ya udah, terima kasih Bang Pendeta Jujur. Saya izin turun dulu semuanya ya, buat biar ini Oke, terima kasih sama-sama. Kristen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini hotelnya? Ada 3 slotnya nih. Hotelnya mana?
Tadi mau naik mana nih kok hilang? Ya, buat oten-oten yang mau naik dipersilakan naik ya dengan segala hormat. Yang mau sehat, yang mau sembuh dipersilakan naik. Wah ini Ada 2 slot lagi yang kosong. Miftahul Hidayah Muslim lagi. Muslim lagi. Nggak usah matiin aja, taruh wes. Oh, aduh. Iya wis. Wes. Ini Islam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Dismas wabarakatuh. Oten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Iya. Ya, salam. Dismas Oten ya. Aduh, udah sembuh, Dismas. Sembuh dari mana bang? Hah? Sembuh dari mana? Ya dari akar itu. Sembuh dari akar. Sembuh dari akar. Iya. Temanya apa bang? Tuhan Dibaca Yesus itu manusia. temanya. Baca temanya di atas, nggak bisa baca tema. Kalau manusia boleh lahir dari perawan tak bang? Boleh. Emang Boleh. kenapa? Bagaimana manusia boleh lahir dari perawan bang? Boleh. Tanpa ada penglibatan benih lelaki? Boleh. Tuhan bisa menciptakan Itu bukan segala manusia, sesuatunya Bang. menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada. Apa berat bagi Tuhan menciptakan sperma lalu dia masukkan ke dalam rahim Maria? Berat nggak bagi Tuhan? Di mana tertulis begitu bang? Tuhan Saya menciptakan sperma. Saya tanya sama saudara, berat tidak bagi Tuhan menciptakan sperma? Oh jadi ada sperma Enggak. dimasukkan ke dalam rahim Maria? Saya bertanya, berat tidak bagi Tuhan menciptakan itu? Tiada kaitan dengan soalan saya. Tak ada kaitan dengan soalan saya, karena kamu manusia tak berakal. Adam dicipta tak ada pakai sperma nggak Adam? Adam dari tanah. Nah, kalau Adam tanpa ibu, tanpa ayah, Tuhan bisa, gimana Yesus tidak bisa? Aneh kau ini. Yesus sudah. Macam mana kejadian Yesus bang? Bagaimana kejadian Ada Yesus? sperma Kau yang baca diciptakan? surat kitabmu sendiri, Roma 1 nomor 3. Yesus berasal dari sperma Daud. Gitu aja kok repot. Keturunan bang. Ya sudah, kalau keturunan berarti Adam aja yang tidak punya keturunan silsilah bisa dia tercipta. Apa beratnya bagi Tuhan membuat sesuatu Bukan yang firman sepele? yang menjadi manusia kah bang? Firman jadi manusia, ya betul. Firman itu keinginan, ide, gagasan Tuhan. Tuhan Tapi yang memiliki firman itu ide. adalah Allah bang. Nenekmu kiper. Adakah keinginan adalah Allah? Tak ada kemudian Tuhan itu firman. Firman itu adalah perkataan, makanya disebut bersama-sama. Tapi mengapa ditulis Allah bang? Firman adalah Allah. Firman bersama-sama dengan Allah. Original Dan firman teksmu, adalah Allah. kitabmu yang pertama sekali itu ditulis tidak mengatakan itu. Pertama kali yang mana, ditulis Bang? itu, firman itu berasal dari Allah. Di mana tertulis bang? Cari kitabmu yang asli. Oh di mana tuh bang? Aku Ya belum cari jumpa. kitabmu yang asli, cari kitabmu yang Oh, asli. abang ada jumpa? Kamu yang punya kewajiban itu kitab lo. Kok jadi saya? Itu kan kitab lo. Kamu bilang ada begitu. Tunjukkan Kamu ada jumpa kepada itu saya kitab? biar kutunjukkan samamu apa yang tertulis di sono. Sederhana kan? Firman adalah Allah. Itu terjemahan. Oh teks asli pun sama juga bang. Mana? Tunjukkan kepada saya. Oh Tunjukkan.
Ya teks asli pun firman adalah Mana? Jangan bahasa Indonesia kau Yunanikan. Yang asli abad keempat. Mana? Coba. Itu ditulis abad 1 bang. Nenek Ada abad Mukiper. keempat. Siapa yang menulis di abad 1? Siapa? Yohanes. Yohanes menulis di abad 1. Iya. Mana buktinya? Pada Dia saat mana mati itu? pada tahun 95 Mana bukti murid Yesus menulis zaman Yesus? Mana coba? Oh, jadi Yohanes hidup abad keempat. Yesus, Anda harus tahu, Yohanes itu bukan penulis kitab Yohanes. Oh, siapa bang? Kita nggak tahu, gereja pun tak tahu. Oh, jadi bagaimana bang bilang bukan? Kalau tidak Baca tahu mengapa narasinya. bilang bukan? Nih, dengarkan. Baca narasinya di dalam kitab saudara Yohanes 21 nomor 24. Baca. Mengapa? Dialah murid yang bersaksi tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu betul. Tuh. Yohanes itu bang. Siapa Yohanes? Yang mana yang Yohanes? Yohanes anak Zebedeus. Yohanes, penulis Yohanes berkata, dialah murid. Dia tidak mengatakan akulah murid. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu, bukan dikatakan dan kemudian dia tidak mengatakan kesaksianku. Tidak, kesaksiannya itu benar. Berarti penulis buku Yohanes sedang menerima pernyataan-pernyataan dari orang lain. Tuhan Baca juga tuh kata kita. dialah yang menciptakan langit ini. Hei, Tuhan juga ini kata penulis. Jangan kau anggap penulis Yohanes Tuhan. Dialah Bang. murid. Dia di situ kitab siapa? Abang, Tuhan juga kata dialah yang menciptakan langit. Tuhanku bukan penulis. Tuyul, ini yang kita bahas penulis kan? Penulis buku Yohanes berkata dialah murid. Siapa dia di situ? Siapa dia? Manusia tak berakal, manusia yang sudah dimatikan akalnya Paulus. Dia di situ siapa? Kalau siapa? Yohanes anak Zebedeus. Yang menulis ini siapa? Yohanes Rasul Yesus. Nenek Mukiper. Oh, jadi siapa? Ya kita nggak tahu, ku bilang kan tadi. Bapak-bapak kalau tidak gereja tahu, mula-mula. mengapa bilang bukan? Bapak-bapak gereja mula-mula pun tak tahu siapa penulis buku Yohanes. Abad keempat baru dituliskan sampulnya Injil karangan Yohanes. Coba. Papias? Zuma. Dialah murid. Kau jawab dulu nih. Dialah murid. Penulis Yohanes mengatakan dialah murid. Siapa dia di situ? Yohanes anak Zebedeus. Siapa yang menulis? Yohanes Rasul Yesus anak Zebedeus. Kenapa dia tidak mengatakan akulah murid? Tidak ada masalah. Nenek Mukiper, otakmu yang bermasalah. Kalau Musa juga penulisnya menulis itu begitu. adalah Yohanes anak Zebedeus, maka dia akan menulis akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kalian tahu bahwa kesaksianku itu betul. Itu kalau Yohanes anak Zebedeus yang menulis. Tuyul. Nabi Musa juga menulis begitu. Dia sebut Di mana? nama Coba. naik atas gunung. Coba. Justru kalau Anda melihat di dalam kitab Ulangan 34, itu bukti bahwa kitab yang muncul di tangan lu itu bukan kitabnya Musa. Kemudian bukan naiklah Musa Musa. yang menulis itu. Dengar dulu. Nih, dengar. Kalau kau masih bisa sadar, dengar. Ulangan 34 saya bacakan samamu. Kemudian naiklah Musa dari daratan Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang ditentangkan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya, diam. Kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai kota Dan. Diam dulu.
Sebelum Anda diturunkan, diam. Jangan ganggu kalau orang lagi menjelaskan tentang ilmu. Musa juga menulis. Ya udah, kamu dibawa. Habis saya jelaskan kau naik lagi. Tapi lewat pohon naiknya ya, naik pohon. Seluruh Naftali, tanah Efram dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut ke sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu. Ini Musa yang nulis. Ku cakar juga mata kau nanti. Hei, Tenggolan, kau naik lagi lewat pohon. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya Musa di situ, di suatu lembah yang ada di... Ini tulisan Musa. Ku cakar juga mata kau nanti. Udah dibilang Al-Quran itu tidak pernah keliru. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Al-Quran saya datang untuk menegaskan semua perbuatan-perbuatan orang terdahulu. Lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau pikir kami terjun di neo apologet ini enggak makan mentah itu Bibelmu. Siang malam kami makan Bible. Tidak seperti kalian. Barang yang paling kamu takuti adalah Bibelmu sendiri. Kenapa? Kamu takut waras. Yang kau takuti bukan pendeta, bukan pastor, bukan Yesus yang kau takuti. Yang kau takuti itu Bible. Kamu paling takut kalau Bibelmu dikembalikan ke dalam bahasa aslinya. Kamu takut kalau perjanjian lama dikembalikan ke bahasa Ibrani. Kenapa? Kapan dia kembali ke bahasa Ibrani? Ketahuan lu punya kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama Yahudi. Kalau perjanjian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, maka yang muncul istilah dewa-dewa di sana. Dewa Hermes, dewa Paulus, dewa, anak dewa. Kalian anak-anak dewa, bukan anak Tuhan lagi. Tuyul. Maka sekali lagi saya katakan, yang paling Kristen takuti itu adalah kitabnya. Paling takut sama kitabnya. Makanya paling benci sama Bang Suma. Kenapa? Karena Bang Suma sering mengulas kitabnya. Kitab yang ditakuti Kristen. Karena kitab Kristen yang memuntahkan semua rahasia kehancuran yang ada di situ. Kamu bilang Torah yang kau pegang itu perjanjian lama itu masih murni ajaran Musa. Bagaimana mungkin? Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, dan di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah Musa. Sedangkan narasinya aja kita ganti. Ini sudah pasti bukan tulisan Musa. Maka matilah aku, hamba Tuhan itu di tanah Moab, dan sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya aku. Berarti Musa menulis setelah dia mati gitu. Dasar tuyul, tukang tahayul. Gak ada itu cerita. Yang pada intinya sekali lagi, saya adalah dewa penolong buat kalian. Kalian bukan penyembah manusia. Kristen bukan penyembah manusia, tetapi Kristen adalah penyembah bukan manusia, yang bukan anak Maria. Ya, silakan kau jawab, silakan. Tadi ulangan 34, lalu matilah Musa. Itu tulisan siapa? Ya, kau duduk cantik-cantik biar saya jawab. Ya, itu tulisan siapa? Lalu matilah Musa, ya, lalu dikuburkannya dia, biar saya jawab. lalu dikuburkannya dia di suatu lembah. Silakan. Ya, kau duduk cantik-cantik. Kitab Ulangan 8 ayat yang terakhir itu disambung oleh Yosua. Oh, berarti bukan penulisnya Musa. Selepas kematian Musa. Berarti bukan, dengar dulu. Saya tanya. Berarti kamu sudah akui bahwa kitab yang Anda katakan kitab Musa itu bukan murni Musa.
Iya. 8 ayat yang terakhir ditulis oleh Yosua. Bagus. Selepas kematian Musa. Bagus. Ada 8 ayat yang terakhir itu ditulis oleh Yosua. Bagus sekali. Yang sebelum Bagus sekali. Terima kasih. Ternyata kitabmu sudah kau katakan sendiri sudah diambil dari agama lain. Kemudian ternyata di situ ada tulisan orang lain selain Musa. Iya. Yosua yang sambung. Oke, sekarang tolong tunjukkan di mana malaikat datang berfirman kepada Yosua bin Nun. Silakan, saya tunggu. Silakan. Kitab kami bukan jatuh dari langit. Yang bilang jatuh dari langit siapa? Saya bilang di Kitab mana kami malaikat bukan turun dari langit. Sebagaimana Musa, dengar, sebagaimana Musa menerima firman dari malaikat, tolong di mana Yosua bin Nun menerima firman dari malaikat? Silakan. Kabur. Ya. Kabur. Dan kebohongan yang dia sampaikan barusan bahwa 8 ayat itu adalah tulisan Yosua bin Nun, itu juga adalah kebohongan yang secara terstruktur ditanamkan kepada benak orang-orang Kristen. Diam. Kasih turun lagi biar saya jelaskan, saya buktikan. Kamu turun dulu. Turun, nanti naik lagi tapi lewat pohon, lewat ke atap loncat masuk plafon. Jangan langsung lewat naik. Jadi dengarkan. Kau mengatakan 8 data. 8 data itu adalah data yang diwahyukan kepada Yosua bin Nun. Kita buktikan ya. Ketika dikatakan dalam Ulangan 34, katanya selanjutnya adalah Yosua bin Nun. Dengarkan baik-baik di bawah. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 3 hari 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Kalau data selanjutnya adalah tulisan Yosua bin Nun, maka tulisannya akan begini. Dan Yosua bin Nun dan aku penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasku. Ternyata ini orang ketiga yang menulis tentang Nabi Musa dan yang menulis tentang Yosua bin Nun. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel, dan seterusnya. Ternyata kebohongan orang Oten tadi itu terbukti di dalam kitab Ulangan, bahwa Yosua pun tidak menuliskan apa yang mereka tuduhkan, bahwa Taurat yang ada pada mereka itu ada campur tangan Yosua bin Nun. Ternyata pengarang Ulangan 34 tidak menceritakan demikian. Bahkan pengarangnya mengatakan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya, bukan ke atasku. Jadi sebaiknya sebelum naik di komalnya orang Islam ini, saudara-saudara Kristen, cebok dulu pakai ampas kelapa campur dedak, campuran air 1 sendok, biar agak sip gitu loh otaknya ya. Daripada naik tanpa cebok sama sekali, otaknya jadi sungsang, dikasih data ngeyel. Begitu saudara-saudara, supaya didengar khususnya kepada saudara dismiss tadi itu. Kau cebok pakai dedak, campur ampas kelapa bekas, kasih air 1 sendok. Kalau bisa campur minyak kelapa bekas gorengan ikan bekas yang mendidih, biar lebih afdal, dan bisa kau sadar bahwa apa yang disampaikan orang Islam di sini itu bisa kau telaah dengan akalmu. Demikian. Ini monitor pahami itu Dismas ya, difahami itu Dismas. Jangan naik kamu curhat, kami bikin dari langit.
Kepret. Udah tua, dasar tua nggak tahu diri kamu itu. Bang Adi Rafka. Halo. Ada kah? Bang Adi Rafka monitor. Turunin aja. Ngomong nggak dia? Bang Adi Rafka. Halo. Oke, ini ada Denny. Denny Daun. Halo, assalamualaikum. Salah bang, maaf bang, turun. Waalaikumsalam warahmatullah. Kepencet. Iya bang, dibantu tap layar ya bang, agar komalnya kuat karena ini serangan Oten ini ngeri nih, penombak jitu semua di bawah tuh. Iya betul. Iya. Ada 3 slot lagi ya yang kosong. Buat Oten-Oten yang mau naik dipersilakan naik ya dengan segala hormat. Di multi saja di bawah. Ya, agak sedikit. Tapi yang agak-agak waras, jangan kayak di Smash tadi tuh, datang naik ke atas malah curhat dia. Mumpung ada tabibnya Bang Zuma nih. Mumpung ada tabib Oten ini, ada Bang Zuma. Baik, Nonem, selamat siang. Monitor, Nonem. Nonem. Dia menghilang, saudara. Johanna Zu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang Johannes, ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, selamat beribadah berpuasa lah ya. Sama yang di atas, sama Bang Juma, terima kasih nih. Ini ada edukasinya Bang Juma. Ini ada Riri Budi Dharma, izin dulu. Hilang deh. Iya Bang. Iya boleh. Bang Johannes, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa juga. Ya. Oke, Wanto, selamat siang. Wanto. Oke. Mana Otennya nih? Takut gaya ya? Tahu Otennya. Pada naik turun. Wantos sudah turun tadi. Ayo. Ada lagi? Turun. Pasien selanjutnya tadi di Smash sudah akut itu ya. Akut udah susah itu, susah. Susah dah. Karat. Nah, naik lagi nih. Naik lagi dia, Bang. Di Smash perindapan. Cuma kasih dia jadi. Di Smash. Siapa yang menulis kitab Taurat Zuma? Bukan Musa. Disambungnya Yosua. Coba tanya Billy KW. Kasihan si Zuma nih. Siapa yang menulis Bibel? Jawab. Bibel ada 60 kitab. Mana satu yang kamu mau? Ada 40 penulis. Bibel itu dalam dari kejadian, kehancuran sampai kecelakaan itu siapa yang tulis? Ada 40 penulis. Mana yang kamu mau? 40 penulis. Ya, Sabiliok. Ini ada Sabiliok. Yang monitor Islam, Kristen ya? Saya Islam. Islam katanya. Sahabat-sahabat, mohon maaf saya harus izin undur diri, di sini udah zuhur ya. Kita jumpa lagi di lain waktu ya, teman-teman. Terima kasih ya. Saudaraku pendeta Jujur, sahabat-sahabat Ubing, Dewata, Subilik,
Ukti Itsmi dan juga Amikila, thank you, syukran. Insyaallah yang penting saya sudah monitor di Komal kita ini. Kita akan sering-sering masuk sini ya. Makasih ya. Alhamdulillah. Iya bang, Ya, sama-sama bang. ya makasih. Ya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, habis kamu hotel, Gurunda cabut, naiklah sini, ayo. Ayo. Iya mau ngajak berantem dia bang kalau bang Zuma Tadi masih pergi dia jaga-jaga, naik aku ada bang. Gurunda. Ayo sini, aku tadi masih jaga-jaga Iya. ada Gurunda. Ayo sini naik. Ayo, naik. Naik. Enggak. Mami jaringan. Mami itu jaringan. Mami jaringan. Kak Ismi, jaringannya Iya jaringannya bermasalah, jelek Kak. ya aku jelek. Iya. Naik Ten. Tadi ada Gurunda, aku masih ku jaga-jaga apa kan bahasa kan naik kau. Mungkin Dismas masih penasaran nih, mau naik lagi silakan. Naik sini. Apa? Ya, penonton yang di bawah dikompakkan ya, tetep layarnya dan juga diposting ulang ya supaya kuat room kita ya, biar nggak ada pembatasan dari pihak TikTok. Ya, lanjutkan abang-abangku. Buat oten-oten yang mau naik dipersilakan naik ya, yang segala hormat, yang mau sehat, yang mau sembuh dipersilakan naik. Reski Ahmad, aduh. Suaraku Itu Oten pun sampai hari ini yang tahu Yesus itu Tuhan di mana. Karena di dalam Matius 11:25 dikatakan bahwa Yesus sendiri orang yang dituhankan oleh Kristen, orang yang dituhankan oleh Kristen mengatakan bahwasanya Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Lalu Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus Tuhan di mana lagi? Di bumi nggak bisa, di langit nggak bisa, di mana? Di planet Pluto sana pergi sana. Kalau di bumi nggak boleh, Ten. Kau pahami itu? ya ada teriak serta. Kayak ini ada itu. Teriak perkasa. Bunda putus-putus suaranya, putus-putus. Satria Oke, Satria Perkasa. Perkasa. Monitor, Bang Satria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku luar biasa. Waalaikumsalam. Semangat terus bang. Siap, saudaraku. Terima kasih supportnya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Enggak, menyenyak aja. Tolong turunin aja ya. Ya, terima kasih Abang Satria. Iya, Bang Satria. Nah, Oten ini sampai hari ini nggak tahu Yesus itu Tuhan di mana. Di mana dia itu jadi Tuhan coba? Di langit dan bumi bukan dia Tuhannya. Bapak siapa yang bilang Yesus? Ada itu bukan dia. Jadi Oten ini ketika kalian mengatakan Yesus itu Tuhan, Tuhan di mana dulu? Ada yang bilang di gereja. Gereja di mana? Ya di bumi. Siapa katanya di bumi yang jadi Tuhan kata Yesus? Ya Bapak. Lalu Tuhan di mana dia? Planga plongo, bengong, entah apa yang dipikirkannya. Ini yang dibilang bego itu tuh nggak bengak. Nah, bengak, bego nganga. Ini Oten nih. Belaten. Coba tunjukkan Tuhan kalian di mana? Di mana Yesus itu Bang jadi Tuhan? Jobing, Ya, Yesus itu Tuhan bang, Tuhan ayalan. hayalan saja. Nah, itu nah. Lanjut abangku. Abid Penonton Indonesia apa penonton luar negeri ini? Lama heran. Bang Haus, ini penontonnya penonton Indonesia apa luar negeri nih? Luar negeri. Wah, campur ini. Campur ya. Ini karena saking the bestnya Komal ini ya.
Ya Bang Pendeta ya. Yes, it's the best. Abid, selamat malam. Naik Kak Sleepy Bang. Turunkan nanti dia nge-report. Oh bahaya kali Iya, memang. bahaya nih. Bahaya dia naik langsung bahaya. Dari mana dia Tuhan? Ya. Kalaulah dia memang Tuhan, kenapa pada saat ditangkap sama tentara Romawi, lalu kemudian digebukin, dibunuh, di mana kuasanya pada saat itu? Di mana ketuhanannya itu? Kalaulah dia memang Tuhan. Imani saja. Ya toh? Imani Itu saja. kemanusiaannya, Paman. Kemanusiaannya. Itu perumpamaan. Dari situ saja sudah gagal ketuhanannya. Yang namanya Tuhan itu tentunya maha kuasa, maha segala-galanya, yang tidak takluk kepada maut. Sementara Yesus mati. Itu perumpamaan, Paman. Udah dong buatan.